katanya kalau kita lagi ngobrolin makhluk-makhluk itu, mereka juga ikut dengerin. Oh, benar sekali. Yang dengerin bukan satu aku aja, semuanya dengar. Cuma kita fokus saja dari dalam kelas itu. Dari dalam kelas. Pas kita bangun, terus tidur lagi, lah kok langsung dah! Posturnya semuanya gitu loh. Cuma memang nggak bersuara sama sekali. Merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Lur, kali ini kita di Paranormal Experience. Kita di Paranormal Experience. Kali ini tetap dengan tema yang sama. Kita kegelapan ya. Walaupun di sebelah sana itu sebenarnya nggak gelap. Ya, sebelah sana ada jalan raya. Jadi kalau misalnya masih ada suara lalu lalang, ya wajar lah ya. Iya. Oke. Terus kita di Paranormal Experience kali ini, ya Mas Nasruddin. Oke. Kita tentunya akan cerita tentang pengalaman horor, pengalaman supranatural, metafisika. Metafisika katanya Hao. Iya, kata Hao metafisika. Atau cerita-cerita mitos-mitos ya, betul sekali, yang mungkin ada di sekitar kita, khususnya yang ada di Lumajang. Wow. Seru sebenarnya. Ya, jadi kali ini ada cerita apa ini Mas Nasruddin? Kalau kita cerita ya, mungkin lebih bagusnya pengalaman pribadi kita. Juga ya, kita juga satu alma mater dulu ya di SMK. Salah satu SMK di Lumajang. Jadi kita akan sedikit mengulas beberapa hal tentang hal-hal mistis, hal-hal yang sedikit horor ya. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan hal ini, bukan horor lagi, mungkin sudah habit lah ya. Mungkin bisa dari Mas Faisal dulu. Atau dari saya? Iya, Mas Nasruddin dulu aja. Dulu pas saya di SMK itu dilihat dari awal mungkin ya aman-aman saja Mas, kita belajar semestinya, terus ya keliling-keliling di kelas biasanya juga karena memang ada rasa penasaran. Terlebih kalau kita lagi nginep di SMK kita itu, wah ingin. Mas Nasruddin sering dulu yang di sekolah lama ya. Oh, sekolah lama ya kan, sekolah lama. Di sana juga apa ya, kalau dibilang horor gitu ya ada beberapa lah. Waktu itu yang anehnya, ini cerita langsung ke apa ya, ke poinnya. Yang anehnya itu terjadi nggak malam Mas, nggak malam. Di siang hari, sore hari menjelang maghrib. Nggak sampai, paling ya 4-5 jam, 4-5 kan mulai sore itu Mas ya. Itu menjelang maghrib. Iya. Jadi waktu itu pas aku ada di dalam kantor guru ya, ruang guru itu agak jauh dari tempat ruang kelas yang satu. Nah di sana itu ada temanku yang masih beres-beres Mas. Jadi masih beres-beres, aku masih ada di ruang guru, bantuin temanku yang ada di situ di ruang guru tata-tata. Pas itu ada terdengar suara orang Mas. Suara orangnya agak bagus itu Mas. Berat suaranya. Terus tegas itu, nas gitu, kok ada nyapa itu loh, nyapa. Dan suaranya itu gema Mas, nggak biasa kayak kan, kalau biasa satu arah kan, satu suara kan biasanya langsung los, ini kan kita itu jelas Mas. Iya. Itu gema kayak nas, kayak ngomong ya. Setelah aku kesana nggak ada orang. Nah posisinya pas suaranya itu ada di samping belakang. Tahu nggak Mas? Di samping belakang. Ini kan ruangan yang dulu tempatku yang jurusan nilai. Oh iya. Ya itu kan ada ruang yang belakang itu dekat sama SMP. Oh iya. Nah itu kan di situ kan ada lorong lah, ada di lorong itu. Nah suaranya dari situ Mas. Padahal di situ tidak ada orang sama sekali. Terus aku tanya ke temanku, sampean nyeluk aku, sampean panggil aku tadi. Iya. Udah, suaranya besar loh Mas. Mungkin sama dengan suaranya temanku itu, cuma
lebih berat gitu loh Mas ya. Nggak beres ini. Suaranya lantang gitu Lantang ya. dan juga apa ya? Kalau bahasanya sih itu suara mistis atau petunjuknya di situ. Mungkin ya nyapa lah Mas ya. Aku ya takut sebenarnya. Kalau secara logisnya ya mungkin kita berpikir logis ya. Iya. Kira-kira tempat ada suara yang manggil itu masih bisa gema nggak? Kalau orang biasa mungkin orang gema nggak sih? Kalau seandainya gema mungkin ada lah Mas ya. Kalau misal kita dalam satu ruangan kosong kita berteriak, suaranya itu pasti akan terlihat lebih luas karena tidak ada seseorang, hanya ada beberapa barang itu. Tapi perbedaannya ketika kita ada di dalam satu ruang dengan kita berteriak itu akan berbeda dengan satu orang yang lain. Misalnya dia lebih berat atau dia memang memiliki frekuensi frekuensi pembicaraannya berbeda atau bahasanya juga lebih tegas. Tapi ini beda Mas, dia itu lebih kasar bahasanya, Mas gitu. Dan itu serem itu Mas. Aku nggak bohong. Waktu itu tanya, sama ini aku tak? Enggak. Biasanya sih aku kadang ya Mas, digangguin sama teman-teman mungkin ya. Tapi itu beda, enggak mungkin itu kalau teman-teman itu. Suaranya mungkin bukan suara teman-teman lagi. Bukan teman-teman lagi. Ngeri ya, kayak merinding. Nah, soalnya katanya kalau kita lagi ngobrolin makhluk-makhluk itu, mereka juga ikut dengerin. Oh, benar sekali. Wow. Jadi dan anehnya itu Mas, bulan puasa itu kadang masih ada ya? Masih ada, karena katanya kan setan itu dibelenggu. Mungkin tanda kutip setan ini yang menggoda hawa nafsu kita lah ya. Jadi. Tapi kalau jin, ya jin kafir, jin Islam ya itu tetap. Bahkan kalau bulan puasa memang jin Islam itu beribadah ya. Dan jin kafir tetap menggoda ya. Iya, tetap. Jadi tetap semacam itu. Gimana Lur? Itu masih yang satu Mas ya. Yang lagi di sekolah yang baru, yang lanjut ke sekolah ini. Ya, nanti gantian sampean yang ceritanya. Nah, pas ada di sekolah ini yang baru ini, ya agak gimana ya Mas ya? Karena mungkin baru awal-awal kita ada di situ juga mungkin, terus makhluk-makhluk yang ada di situ juga masih belum paham dengan kita. Akhirnya kan pengennya apalah bahasanya ya. Sebenarnya nggak ganggu sih, cuma kalau kita kan merasa terganggu ya, karena dunia kita juga berbeda. Nah waktu itu kan aku sama teman-teman memang bermalam Mas, bermalam juga ini, bermalam. Ada yang bermalam dengan teman-teman, ada yang juga mengerjakan kerjaan, lemburan, terus ada lagi yang kadang ya memang pengen sendiri gitu loh di sekolah. Yang pertama sama teman-teman waktu nginep itu ceritanya kayak gini, kita itu kan sama-sama pengen cerita atau sharing-sharing, akhirnya kan sampai malam, daripada pulang juga terlalu larut malam ya sih Mas. Kita akhirnya mikir ya sudah kita nginep di sini. Nginep di situ ada banyak sebenarnya Mas. Kalau dilihat 1-2 ya lebih, mungkin kita ada 5 orang. 5 orang. Dan posisinya kita ada di masjid sekolah. Musola sekolah, masjid sekolah. Nah, posisinya ada di sekolah itu, masjid sekolah itu kita sholat isya jamaah isya. Kalau tidak salah pokoknya sholat malam lah berjamaah. Kalau nggak maghrib sholat isya. Habis sholat kita mulai, kita takbir. Ya aku soalnya yang imam Mas ya. Pas waktu bismillahirrahmanirrahim ada suara kayak bantingan keras gitu Mas. Bantingan keras. Bukan benda jatuh. Kayak gini Mas. Jadi posisi meja sama meja itu kayak diadu. Itu posisinya kan di masjid. Nah di sini ada tempat kelas, ruang kelas itu. Yang dengar itu bukan satu aku aja, semuanya dengar, cuma kita fokus saja dari dalam kelas itu. Dari dalam kelas, jadi posisinya aku akhirnya ini mulai kayak merasa sudah. Akhirnya kita tetap fokus, cuma teman-teman kan namanya juga sholat, terus kita juga ada banyak ya. Berani tidak berani harus tetap berani, tetap lanjut sampai akhirnya, ya kok. Akhirnya kita salam, terus cerita. Apa nih terus? Jo, Dendi, pas di kelas ya, aku harus pokoknya udah Wak Dewi, mungkin ya Wak Dewi disambut lah ya Allah.
singkat cerita teman-teman ya terbiasa sudah Mas. Jadi mulai dari sholat itu terus akhirnya ya tidur gitu kan, tidur tidak usah mikirin yang lain-lain. Ini sudah ya Mas. Teman-teman juga akhirnya terbiasa. Nah di lain hari itu aku nginap sama temanku satu orang. Nah teman satu orang itu anehnya ya Mas ya, ini juga terjadi lagi, mungkin karena ini sebagai teguran ya, karena kita juga untuk teman-teman jangan dicontoh kalau di masjid itu bukan tempat tidur memang, bukan tempat tidur. Jadi ini sebagai contoh lah ya, agar kalian tidak tidur. Saya juga sebagai apa ya, pernah pengalaman. Jadi kalau bisa kita tidak tidur di masjid atau musola, karena memang bukan tempatnya untuk hal demikian. Itu untuk tempat ibadah. Mungkin di dalamnya. Di dalam Mas. Nah singkat cerita pas itu aku nginep sama temanku. Ceritanya itu aku nginep, dia itu pengen nginep lagi gitu loh, nginep lagi. Cuma pikirannya kok biasanya sama teman-teman, kok enggak sama teman-teman lagi gitu loh. Akhirnya nginep. Nah pas nginep sekitaran jam berapa sih? Jam 12 malam ya, jam 12 jam 1 malam kita tidur. Terus kan ngelilir Mas ya, ngelilir atau bahasa apa ya, bahasa Indonesianya ngelilir ya. Terbangun di tengah malam. Terbangun tengah malam. Nama juga terbangun tengah malam ya, pasti ada sadarnya Mas ya. Ngigo. Tapi itu posisi sadar Mas. Wah. Nah, posisi itu sudah bangun. Oh, kok ngantuk ya, tidur lagi. Lah kok suaranya ini udah merinding. Ini kan kita di depan kan ada kayak pintu kaca itu Mas ya. Yeah. Pintu kaca ya, pintu kaca. Itu juga sama kan di masjid itu ada pintu kaca. Pas kita bangun terus tidur lagi, lah kok langsung keras banget. Aku sampai kayak siapa yang ada yang mukul dari dalam atau luar? Dari luar. Tapi nggak ada orang sama sekali. Langsung aku spontan kan. Siapa yang ngejopo? Ayo kita keluar. Keluar. Enggak ada ya. Takutnya maling. Tapi kalau maling nggak segitu juga Mas. Niat banget. Nggak mungkin bangunin. Nah kan tujuan maling kan ngambil barang diam-diam. Nggak mungkin ngambil barang kita dikerjain, nggak mungkin ya. Sebenarnya kalau di situ memang ada yang jaga, maksudnya penjaganya, Mas, penjaga malam biasanya keliling gitu loh. Cuma kan posisinya kita kan nggak di sampingnya. Biasanya orangnya juga ada di pos ini, ada di belakang, ada di parkiran gitu. Biasa keliling. Memang kita posisinya ya di satu titik ya berdua itu. Pas bangun Mas ya, balik lagi. Pas bangun udah ada. Kok dipiti anu ruane. Akhirnya diganggu. Ya bukan diganggu, mungkin disapa atau mungkin wae sembahyang kok nyium tuku wae, mungkin seperti itu ya. Atau jangan kenapa kalian tidur di dalam Mas? Itu. Soalnya perasaan kita gitu seperti ini Mas. Kalau kita ada di tempat lain mungkin jauh nggak enak lagi. Kalau di masjid kan aman Mas ya. Di luar dari tempatnya juga tempat ibadah, tempat inti buat sholat dan sebagainya, mungkin kita akan lebih terjaga di situ. Ternyata memang ya tidak dianjurkan lah seperti itu ya. Akhirnya kita buat cerita besoknya waktu diganggu itu atau diganggu sama teman-teman itu. Emang instansi pendidikan terutama sekolah itu selalu punya cerita masing-masing ya. Ini sudah dari aku ya. Dari tadi saya merinding loh. Oke. Ada lagi? Sudah sementara itu aja dulu. Oke. Kita gantian ya. Oke. Kalau dari saya ya, ini mungkin kita membahas tentang instansi pendidikan kan masih di bulan-bulan dunia pendidikan ya. Masih dekat dengan Hari Pendidikan Nasional ya. Iya. Jadi temanya masih paranormal experience di instansi pendidikan. Kalau di saya sih ada pengalaman juga, tentunya di masa-masa sekolah ya. Terutama yang saya ingat, saya waktu itu SMP di salah satu sekolah negeri ya, sekolah negeri yang dulu sekolahnya itu ada di bangunan tua, terus pindah ke bangunan baru. Iya. Ya. Dan saya merasakan gangguannya itu ketika ada di bangunan baru, karena mungkin bangunannya masih baru dan
sebenarnya sudah ada yang nempati sebelum bangunan baru itu ada. Sudah ada sekolah di situ juga. Oh gitu. Ya, tapi ketika dari SMP ini pindah lokasi ke sana, itu saya sama beberapa teman-teman saya dulu masih zaman SMP itu punya grup lah ya, atau geng lah zaman dulu ya. Ya, geng virus. Nama geng kami geng virus ya. Jadi kami itu punya kebiasaan kalau habis pulang sekolah nggak langsung pulang. Jadi kami itu biasanya nongkrong dulu di lantai 2. Waduh. Sekolahan SMP kami ya. Karena mungkin masih ibaratnya itu masih pengen ngerasain sekolah baru, masih benar-benar baru lah ya, suasananya, lokasinya kayak gitu. Lah terus kita itu nggak hanya nongkrong, kadang kita juga main-main, sama biasanya itu main petak umpet. Wah ini anak dulu itu kayak nggak ada takutnya lah. Ya dulu itu seru banget ya main petak umpet ya. Jadi game apapun itu nggak bisa ngalahin keseruan zaman dulu. Betul sekali. Iya. Jadi gini, waktu kita main petak umpet itu kan kita mungkin sekitar 7 orang ya. Betul. Sekitar 7 orang kita main petak umpet. Awalnya nggak ada masalah. Sampai akhirnya pada posisi salah satu teman saya itu dia sebagai yang jaga ya. Dia yang jaga, namanya Sandi ya. Saya masih ingat Sandi ya. Sandi dia itu jaga tempat tekongan ya, tekong gitu. Dan saya waktu itu sembunyi di salah satu kelas dekat kamar mandi, kelas pojok dekat kamar mandi. Jam berapa ya? Itu mungkin sekitar jam 2 atau jam 3-an. Masih siang. Iya. Masih siang. Kayaknya peralihan mau asar lah ya. Nah, semacam itu. Tapi udah sepi karena semua udah pulang, kita belum pulang. Ya kan? Lah terus kita saya sama salah satu teman saya namanya Dinur. Lah itu sembunyi di salah satu ruang kelas pojokan dekat kamar mandi. Ya kan? Oke. Saya sembunyi di situ. Berdua di ruangan itu. Nah, kan biasanya yang jagain kan nyari ya. Ya kan nyari, terus kalau dapat nanti ke tekongan, terus bilang tekong gitu kan. Lah pas waktu itu saya itu nunggu lama kok, lama ya nggak ada yang jaga, nggak kesini gitu kan. Sampai pas tengah-tengah nunggu ada salah satu teman saya masuk ke ruang kelas itu, bukan yang jaga tapi teman yang sembunyi juga. Dia masuk, namanya Andri. Nah Andri ini bilang, ayo nekong, nggak ada yang jaga, bilang gitu. Lah pada waktu Andri bilang itu, ya kan posisi saya itu sembunyi di pojokan belakang, pojokan belakang kelas ya. Jadi ada bangku-bangku, saya di pojokan bangku belakang sendiri. Sedangkan di Nur itu posisi sembunyinya itu di lemari, di lemari sampingnya papan tulis. Ya, jadi masih ada di tengah gitu kan. Jadi saya bisa melihat Nur dari tempat saya sembunyi. Lah Andri masuk terus bilang, ayo nekong, nggak ada yang jaga. Lah spontan pada waktu itu saya berpikir, saya habis dikerjai sama dia, dibohongi waktu sebelum kejadian itu. Jadi Andri juga sempet kayak gitu, tapi ternyata bohong, ternyata ada yang jaga. Gitu. Saya nggak percaya dong, nggak mau dibohongi kedua kali gitu kan. Jadi saya lihat Dinur, Dinur masih ada di posisinya. Berarti Dinur juga nggak percaya sama Andri gitu kan. Nah, sedangkan Andri sudah pergi dari ruang kelas itu. Terus lama saya mikir, kok kayaknya nggak ada yang datang ke sini gitu loh. Jadi saya langsung berpikir, ya sudahlah saya nyerah aja, walaupun kena nggak masalah daripada nunggu udah bosen gitu kan. Lah, saya ngasih kode ke Dinur, Nur, ayo nekong yuk gitu. Pas saya ngasih kode, dan saya mau keluar, Dinur ini bukan malah ikutan keluar dengan saya, tapi Dinur ini malah lari ke arah, jadi di kelas itu ada ruang televisi, ada kayak televisi gitu loh. Jadi ada lemari, ada televisinya gitu. Jadi ada lemari terus ada selempitannya kan, ada sisi belakangnya. Ada belakang lemari selempitannya. Iya, sisi itu. Jadi si Dinur ini malah lari ke sana ketika saya mau ajak ke tekongan. Dinur ini lari ke sana, ya
dia ke sana nggak ikut saya gitu. Terus saya ya sudahlah, saya nekong aja. Saya tetap ke tekongan, ternyata pas menuju tekongan yang jaga tekongan sudah ada di situ. Jadi saya kena tekong juga. Terus anak-anak pada kumpul loh. Iya. Teman-teman pada kumpul, terus tanya siapa yang belum ketemu. Otomatis Dinur kan. Dinur masih di sana. Saya jawab ya, Dinur. Loh, Dinur itu sudah nekong sama Andri tadi. Aduh. Nah, ini seriusan. Jadi Dinur sudah nekong kok sama si Andri. Kok merinding ya? Iya. berat. Jadi pada waktu Andri masuk ke ruang kelas itu, Dinur itu ikutan. Oke. Nah, pas saya bilang Dinur itu belum nekong ya, belum ketemu. Nah, Dinur itu ada sama Andri, tapi agak jauh dari kerumunan. Jadi itu anaknya sama Andri. Nah, saya itu langsung bingung. Dan saya benar-benar melihat itu benar-benar Dinur memang di situ. Posturnya semuanya gitu loh. Cuma memang nggak bersuara sama sekali. Merinding. Iya. Merinding. Nggak ngapusin. Iya. Merinding ya Allah. Memang dia itu nggak bersuara atau cuma nunjukin wajahnya, posturnya itu, gerak-geriknya itu Dinur. Lah terus loh, itu tetap ada Dinur di sana gitu kan. Iya. Akhirnya ya sudah, kita lari ke arah ruang tadi dong. Kita pengen ngecek, cross check bareng-bareng. Kita ke sana, anak 7. Seret. Enggak ada apa-apa. Nah, langsung teman-teman bilang dong, "Wah, ini ketok-ketokan atau mungkin mengada-ngada atau mungkin salah lihat gitu kan." Saya dianggap salah lihat. Karena memang nggak mengalami. Iya. Terus akhirnya saya dibilang gitu, saya mikir itu kayaknya bener-bener orang dan itu Dinur gitu loh. Nah, terus akhirnya kita tetap lanjut. Iya. Lanjut main lagi. Nah, pas lanjut main lagi yang jadi waktu itu namanya Zures. Nah, Zures ini jadi kita sembunyinya waktu itu kompakan. Kita sembunyi satu tempat yuk bareng-bareng, gak usah mencar. Agak takut sebenarnya karena tadi gitu kan, peristiwa tadi. Ini kita bareng ya satu tempat gitu kan. Jadi ibaratnya kalau yang ruang kelas tadi itu yang dekat kamar mandi itu sebelah barat, kita ada di sebelah timur. Jadi pojokan sebelah timur. Kita sembunyi bareng-bareng di kamar mandi sebelah timur, bareng-bareng kita. Lah pas kita lihat sisi Zures itu kemana? Tiba-tiba Zures ini malah lari ke arah ruang kelas yang tadi saya sembunyi sana. Dia kayak ngelihat seseorang ke arah sana, lari ke sana. Jadi kita kan sembunyinya bareng-bareng loh. Nah kita langsung lari gembruduk bareng-bareng ke tekongan. Kita tekong semua. Sedangkan Zures ini tetap lari ke arah kelas yang tadi saya sembunyi di sana. Pas habis ke arah kelas itu, dia tetap lari sampai ke pojokan. Waktu itu pojokan itu lab komputer, dekatnya lab bahasa Inggris. Jadi ke arah sana. Setelah sampai sana, dia kembali lari terbirit-birit ke arah kita. Terus bilang, siapa tadi yang lari ke sana? Saya kejar ke sana dan sembunyi ke arah sana. Kita semua jawab, kita sembunyi satu tempat, nggak ada yang bisa. Berapa orang dari satu ruangan yang sama ya? Ya 6 orang kan termasuk yang siapa itu yang kamu tadi ketemu? Dinur juga di situ. Iya, satu orang. Jadi Zures itu melihat juga ada orang. Ya posturnya kayak kita, salah satu di antara kita. Lah, dia ini lari ke arah ruang yang dekat pojokan kamar mandi. Lah, dikejar sama Zures itu tetap masih kelihatan arah belakangnya. Sampai ke dikejar itu masih ke arah lab. Pas udah nyampe ke arah lab, hilang dong. Aduh. Lah, setelah itu semuanya bilang, berarti memang saya mungkin nggak mengada-ngada, nggak salah lihat, dan memang kita disuruh pulang dong. Iya kan? Ini anak-anak nakal, jadi anak tambung harusnya pulang di sekolah. Nah, jadi setelah itu kita langsung pulang. Tapi kita tetap main lagi, besok-besoknya tetap main gitu. Jadi ya namanya anak ya mungkin ya. Mungkin ya kemarin aja ganggunya, mungkin sekarang nggak ganggu. Nah, jadinya kayak gitu. Intinya coba lagi. Coba terus. Emang kita kan nggak ada niatan ganggu. Mungkin mereka pengen ikutan main gitu kan. Pengen eksis ya. Iya. Dan jujur cerita ini tuh merinding banget gitu loh. Aku rasain banget. Jadi intinya gini, teman-teman mungkin bisa percaya, nggak masalah. Kalau yang nggak percaya,
juga tidak masalah, karena memang pengalaman seperti ini pasti ada yang merasakan, ada yang mengalami lah ya. Ya apalagi kan instansi, apalagi kayak ruang sekolah, lah kayak gitu, ruang perkuliahan, itu kan nggak tahu ya apa ya, aktifnya manusia di situ kan terbatas. Bisa ya, kan ada waktu kosong, waktunya, ada waktu kosong lah. Bisa aja kan kita pas kita nggak sekolah, yang sekolah mereka, iya kan? Iya, betul sekali. Gitu. Ya jadi mungkin ini dulu aja lah kisah. Kalau masnya cerita mungkin tentang masa di salah satu SMK ya. Kalau saya cerita tentang di salah satu SMP, ya tetap di daerah Kabupaten Lumajang ini ya. Ya barangkali dulur semuanya punya cerita misteri, punya cerita yang berbau supranatural atau metafisika atau horor ya. Yang tak kasat mata. Ya bisa sharing ya dengan kita. Bisa DM kita di via Instagram kita, ya kan? Di Majang Project Official. Lah, silakan aja ceritakan kisah yang pernah dialami ya. Betul sekali. Kalau bisa memang ini benar-benar real dan benar-benar dialami, jadi nggak mengada-ngada. Iya. Ya kan? Emang kalau faktor percaya atau tidak itu kembali ke dulur-dulur semuanya. Tapi usahakan cerita yang kita ceritakan dan ini adalah kejadian yang sesungguhnya. Kalau nama mau disamarkan silakan, atau tempat-tempat mau disamarkan silakan. Ya kan. Tapi kalau ceritanya kalau bisa memang benar-benar real atau kalau bisa utuh juga biar menarik. Ya itu aja. Jadi Paranormal Experience kali ini di malam Jumat juga ya kan. Jadi semoga bisa nemanin dulur-dulur semuanya. Mantap. Oke, kalau dulur-dulur semuanya kira-kira punya pengalaman paranormal experience apa sih di sekolahan atau di perkuliahannya? Iya. Langsung aja tulis di kolom komentarnya ya. Betul. Oke, siap. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, terus dan share kan ke semua sosial medianya dulur-dulur semuanya. Oke. Dan terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Majang Project Official. Official.